Salam saudara, salam sejahtera. Kembali jumpa di Abam episode 754 dari pria usia 32 tahun sudah menikah di Jambi. Salam Pak, semalam saya sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta maaf kepada Tuhan Yesus bahwa saya telah melakukan dosa yang telah saya perbuat ini. Saya telah melakukan pesugihan uang gaib. Saya sudah berjanji tidak mau melakukannya lagi. Mohon doanya Pak dan bantu saya agar ilmu ini lepas dari saya. Anda membutuhkan pelayanan pelepasan, cari pendeta di daerah Anda harus melakukan pelayanan pelepasan. Ya, karena ini pasti ada unsur okultismenya. Tuhan tolong kamu. Dari ibu rumah tangga usia 40 tahun menikah Tapanuli Utara, Pos PI Bukit Pesona. Pak Eras, apa kabar? Izinkan saya bertanya lagi karena memang sudah Bapak jawab apa yang menjadi kerinduan saya di Abam baru 2 ini. Sebelum saya bertanya Pak, saya mau bilang terima kasih banyak buat pengajaran tentang logos. Pak, saya nggak ada sekolah mengenai teologi, tapi saya paham betul apa yang Bapak sampaikan tentang logos. Karena begitu banyak ayat Alkitab bahwa semua inisiatif Allah Bapa dan Yesus menjadi pelaksana. Dan firman juga di Yohanes pasal 6 ayat 65 katakan tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Itu artinya bahwa Bapalah yang merancang semua apa yang Yesus kerjakan. Jadi kalau ada yang menolak pengajaran Bapak Eras, apalagi banyak pendeta juga menolak, saya bingung apakah mereka benar-benar nggak tahu atau sebaliknya mereka hanya iri dengan Pak Eras. Karena dari abad ke abad tertutup pengajaran ini, hanya Pak Eras yang mampu membongkar kebenaran yang sebenarnya ini. Banyak yang bilang Bapak sesat dalam ajaran Bapak, bahkan ada yang juga bilang langsung sama saya, sebenarnya sudah lama ajaran Pak Eras ini melenceng, bahkan mereka kirim saya di WA untuk bergabung pengajaran khusus yang dipimpin pendeta lain, dan mohon maaf saya langsung blok WA mereka dan lebih baik tidak berhubungan dengan mereka, tapi kita dituntut Tuhan supaya tidak membenci mereka. Sebenarnya jujur Pak, saya geram kalau saya mendengar Bapak disesatkan, tetapi saya memilih bersabar biar Tuhan yang berdaulat atas mereka. Dulu pertama kali video Bapak Eras viral, saya belum buka. Ia seperti apa khotbah Bapak, tapi sudah duluan pendeta-pendeta kirim ini saya video Bapak ke WA saya. Bila belakangan sesat, tapi saya nggak ada sedikit pun ragu sama Bapak. Karena dari pelayanan Pak Eras selama ini selalu menghasilkan buah dan selalu mencontoh bagi setiap orang. Jadi kalau ada yang bilang Bapak sesat, kasihan mereka sebenarnya. Jadi cukup kita tetap doa, ya Pak, maaf Pak, agak panjang. Saya menulis dan saya percaya yang bully Bapak pasti menonton Bapak. Kesaksiannya dia ikuti katanya terus, tapi dia tidak dapat yang benarnya. Bahkan dia bilang Bapak jadi ke saksi Yehova, kasihan mereka. Oh ya Pak, pertanyaan saya begini Pak, ada gereja karismatik, bisa dikatakan gereja ini tidak termasuk gereja lama yang sudah berdiri di Kampung Tapanuli Utara. Jadi kami sering pelayanan ke sana karena mereka minta tolong suruh bantu dan puji Tuhan. Dan setelah kita bantu jemaat mereka selama ini yang tidak lagi ibadah dan puji Tuhan, mereka sudah datang lagi ibadah selama kita di sana. Ajaran-ajaran suara kebenaran tetap kita sampaikan dan lagu-lagu Pak Eras sudah sering mereka nyanyikan, dan 2 bulan yang lalu kami pamit bilang kalau kami sudah nggak bisa lagi pelayanan di sana karena kita sudah buka pos PI suara kebenaran, dan langsung pendetanya bicara sama kami kalau bisa bantulah lagi kami atur waktunya ke tempat kami supaya kami benar-benar yakin akan pindah menjadi organisasi GSKI.
Itu mereka bilang, Pak, jadi menurut Bapak apa yang harus kami lakukan? Karena selama ini mereka salah sangka dengan ajaran Pak Eras. Tapi setelah kita jelaskan, bahkan mereka melihat pelayanan kita, puji Tuhan, mereka terima. Mohon pencerahannya. Oke. Ini nanti dihubungi Pak Timotius Tan ya nak. Lalu ada nama orang di bawah itu, kamu harus hubungi, ya. Harus, ini yang pesan saya ya, harus dicari anak ini. Dan kita bantu. Dari laki-laki usia 16 tahun pelajar di BSD. Salam Omera, saya bergereja di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Sewaktu ibadah offline baru dimulai kembali di masa pandemi, ada beberapa minggu di mana Om Eras melakukan pelepasan manifestasi roh-roh jahat dan Om Eras mengutuk roh judi, kesombongan, jinah, dan lain-lain. Pertanyaan saya Om Eras, apakah saat seseorang melakukan dosa itu diakibatkan oleh roh-roh tersebut? Bukankah manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas dosanya sendiri? Apakah orang-orang yang melakukan dosa karena roh-roh tersebut dianggap dosa di mata Tuhan? Dan jika memang termanifestasi oleh roh jahat, mengapa mereka masih bisa terdorong untuk pergi ke gereja? Terima kasih Om Eras dan tim Abam. Ya. Oh ya, Om Saran saya untuk Abam. Saat pertanyaan sudah dijawab, diberikan notifikasi kepada penanya. Ya, oke, ini ada notifikasi baik. Yang pertama, ada orang yang melakukan dosa karena memang karakter, ya, dosa zina, mencuri, judi, karakter. Ya. Tetapi pada tingkat tertentu itu sudah ada dalam tingkatan penguasaan kuasa gelap. Jadi memang ada roh jinah, roh judi yang sering kita lepaskan dan orang bisa bermanifestasi. Tapi ada juga orang-orang yang berjudi dan berzina tapi tidak perlu manifestasi karena tingkat penguasaan atau ownership-nya tidak dalam. Nah, kok mereka bisa ke gereja? Iya. Jadi di dalam dirinya itu masih ada kesadaran untuk mencari Tuhan. Sementara ada ikatan-ikatan dosa, baik itu tingkat menguasai daging atau sampai tingkat okultisme. Dan kami sudah sering melakukan orang-orang yang ternyata dia pernah misalnya diserahkan kepada kuasa kegelapan waktu muda. Ya dia tidak tahu. Nah itu baru manifestasi. Ya ada roh-roh yang tadi saya sebut juga. Oke, Tuhan memberkati. Dari pria usia 30 tahun menikah di Medan. Pak Eras, terima kasih atas pelayanan Bapak selama ini, terutama tentang logos. Doa dan harapan saya Bapak tetap sehat. Saya mau bertanya terkait penjelasan Bapak tentang Yesus yang menjadi Tuhan setelah menang dan bangkit atas ketaatannya kepada Yahweh. Namun di Yohanes 13 ayat 13 Yesus mengklaim atau membenarkan dia Tuhan. Padahal memang belum. Mengingat bahwa konsep kurios itu kan harus ada penebusan atau membayar harga dari hamba, sementara Yesus belum menang atau membayar pada saat itu. Jadi memang, ini sebelum saya teruskan ya, Yesus juga mengklaim dirinya Tuhan, bahkan Allah. Di dalam Yohanes pasal 10, 34, 35, Yesus mengklaim bahwa dirinya ini anak Allah. Dan itu disebut Allah atau Elohim. Iya, jadi secara de facto belum, tetapi secara de jure ketika dia menang, maka dia akan menjadi Tuhan. Yesus juga berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit. Kejadian itu mestinya nanti pada waktu Yesus mati di kayu salib. Dan Yesus menang ya dalam ketaatan. Saya baca terus ya, apakah ada keterkaitan dengan baptisan Yohanes yang di mana itu bisa sebagai bentuk pengurapan dia sebagai Tuhan?
Walaupun dia belum mati, namun secara supremasi belum diberikan. Seperti yang ditulis di Matius 18, Matius 28 ayat 18. Ini saya berhenti dulu di sini. Yesus ini anak Allah. Anak Allah pasti anak Tuhan, anak Yahweh. Bapaknya Yahweh, anaknya Yahweh. Maksudnya anaknya Yahweh, anaknya pasti memiliki kebesaran Yahweh. Bapaknya Elohim, anaknya Elohim. Tetapi pada waktu menjadi manusia, dia harus menjadi hamba. Walaupun dia sebenarnya Tuhan. Jadi dia bisa mengklaim Tuhan. Ya. Walaupun nanti pengesahan itu pada kemenangannya dari kayu salib atau kebangkitannya. Lalu tentang buku Corpus Delicti yang baru saja saya ulang kembali di halaman 28 tentang Yesus menciptakan, dari apa yang Bapak jelaskan di seminar Logos, bahwa Yesus sebenarnya bukan Yahweh, berarti bukan pencipta. Apakah masih relevansi penjelasan di buku itu di halaman 28 paragraf terakhir atau take down kah Pak? Wow, terima kasih banyak sebelumnya Pak. Doakan saya Pak agar terus semakin hari semakin berkenan sampai minimal dipercayakan Tuhan seperti Pak Era, sadar rahasia kebenaran Tuhan yang dibukakan. Usiamu 30 tahun tapi kamu punya kecerdasan yang di atas rata-rata. Pertanyaanmu sebenarnya tidak akan memuaskan dijawab beberapa menit. Tetapi saya tetap harus menjelaskan, ya, tetap menjawab. Ya. Nanti pasti dalam seminar Logos akan muncul ya Yohanes 13 ayat 13 saya jelaskan lebih lengkap. Tetapi ekstraksi yang atau abstraksi yang saya sampaikan saya kira sementara cukup, ya. Lalu bicara mengenai buku yang sudah rilis harus direvisi, itu amin mutlak. Dulu saya belum mengerti seperti apa yang saya pahami hari ini. Jadi buku-buku saya mengenai Kristologi, Tritunggal, Roh Kudus, Corpus Delicti, Soteriologi mungkin juga akan harus ditarik, ya. Dan sedang kami susun ulang. Oke, jadi jangan heran apa yang Tuhan Yesus katakan. Ia belum menang dari kayu salib tapi bisa mengklaim dirinya Tuhan. Karena seperti yang saya katakan Yohanes 10 ayat 34 dan 35, dia juga mengklaim dirinya anak Allah yang adalah Elohim atau Allah sendiri. Tuhan memberkati. Pria usia 19 tahun. Salam, selamat malam Om Erastus. Saya dari Mikael Patrick Effendi. Ingin meminta mengajukan pertanyaan kembali. Tetapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas jawabannya dari video tersebut. Saya mempelajari lebih dalam tentang perbandingan tersebut antara Alkitab dan filsafat yang sudah Om Eros jawab sebelumnya. Tapi kali ini saya meminta izin untuk mengajukan pertanyaan kembali. Sebelumnya saya memberikan pengertian Logos sebagai perbandingan, jika ingin dilewati tidak apa-apa. Logos menurut pandangan filsuf, menurut Heraklitus, Logos adalah prinsip yang mengatur dan memahami harmoni di balik semua perubahan. Menurut Plato, Logos adalah sebuah prinsip rasionalis dan ilahi yang membentuk segala keberadaan dan seterusnya. Menurut Aristoteles, Logos adalah kemampuan manusia dalam berpikir berbicara. Ya, tidak saya baca semua, tetapi pada intinya tokoh-tokoh filsafat ini, baik Heraklitus maksud saya, Plato dan Aristoteles sudah memiliki definisi mengenai apa itu Logos. Dan saya tentu sudah membaca juga. Dan banyak, bukan hanya ini, ada filsuf-filsuf lain yang memiliki pandangan tentang Logos. Sedangkan Logos menurut
Injil Yohanes adalah firman Allah, hikmat Allah. Firman yang menunjuk milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Oke, tentu saya tidak akan cukup menjawab secara lengkap ya, karena ini akan menjadi seminar puluhan seri. Kita tahu bahwa pencetus logos adalah Heraklitus. Tapi kenapa pengertian logos berbeda-beda dan apa pengertian sebenarnya dari logos? Apakah logos hanyalah karangan? Sebenarnya di filsafat Yunani ada beberapa pandangan yang mengklaim pertama siapa yang mencetuskan logos. Ya, tetapi baiklah, itu tidak penting buat kita. Apakah logos hanyalah karangan? Tentu orang-orang Yunani yang cakap dalam berfilsafat memiliki banyak, dalam tanda kutip, filosofi-filosofi yang memang kaya, lebih dari bangsa lain, termasuk dalam merumuskan logos tersebut. Secara politik, Roma berkuasa, menang atas Yunani. Tetapi secara budaya Roma tidak sanggup merobohkan Yunani. Yunani mempengaruhi masyarakat Eropa, Asia, dan wilayah-wilayah taklukan dari Alexander the Great sebelum meninggal, dan daerah yang kemudian ditaklukkan oleh Roma. Nah, budaya Yunani ini budaya yang mencengkeram masyarakat luas, dan bahasa Yunani digunakan oleh para akademisi cerdik cendekiawan, tentu juga khususnya para bangsawan. Jadi tidak heran kalau pengajaran mengenai logos menjadi eksklusif. 2. Logos berasal dari bahasa Yunani sedangkan Alkitab berasal dari Ibrani. Tapi kenapa Alkitab ikut terlibat dalam penggunaan kata logos? Oke. Di dalam penjelasan saya mengenai logos, saya mengemukakan ini bukan dari Alkitab. Tetapi pada waktu zaman Yohanes ada usaha untuk mengawinkan Injil dengan filsafat Yunani. Lahirlah yang namanya Gnostik. Nah, ini membahayakan bagi masa depan gereja dan Injil yang murni. Dan di antaranya adalah pandangan bahwa filsafat Yunani itu kebenaran tertinggi. Nah, Yohanes menulis tidak, bukan filsafat Yunani, tapi logos. Logos milik Allah. Maka dikatakan pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Nah, kata bersama-sama itu sebenarnya mengacu atau menunjuk. Jadi ada 7 pilihan, 7 kemungkinan untuk menjelaskan apa arti bersama-sama dalam teks aslinya. Proston theon, nanti kita akan jelaskan itu ya. Sebenarnya bersama-sama harus lebih diartikan menunjuk. Firman ini, logos ini bukan logos siapa-siapa. Logosnya Yahweh. Itu maksudnya. Nah, ini sebuah langkah yang tentu dipimpin Roh Kudus bagaimana mematahkan pandangan bahwa filsafat Yunani itu kebenaran tertinggi dengan menawarkan logos Allah. Pertanyaan berikut, apakah Alkitab ingin ikut-ikutan atau Alkitab benar-benar ingin menghanguskan pengajaran filsafat Yunani? Ya tentu mau menghanguskan dengan cara mengambil diksi yang dikenal oleh mereka logos itu. Seperti Yohanes yang membantah tentang pengajaran filsafat Yunani kuno berdasarkan referensi video logos di Truth ID tersebut. Nah, ini tentu diizinkan Tuhan dengan penggunaan kata logos yang diisi pengertiannya sesuai dengan Injil. 3.
Berkaitan dengan video Abam episode 746, apa yang membuktikan bahwa Alkitab lebih cerdas dari filsafat lainnya, seperti filsafat Yunani kuno, Buddhisme, Taoisme, Konfusiusme, dan Ptahhotep. Saya butuh sesuatu yang benar-benar tidak ada di pengajaran filsafat lainnya dan hanya di Alkitab saja. Bagaimana membuktikan bahwa Injil lebih cerdas dari semua pandangan ini? Tentu tidak akan selesai dalam ruangan perdebatan. Tidak akan selesai karena perdebatan itu bisa sangat relatif. Karena karena kebenaran, ide, filsafat itu bisa ditarik seperti karet. Pembuktiannya itu ada pada perilaku atau perbuatan. Sebab yang logis menurut Kristen belum tentu diterima oleh agama lain. Yang logis menurut Buddhisme belum tentu diterima oleh Tao atau Konfusianisme maksudnya. Jadi masing-masing punya platform yang berbeda. Jadi memang keliru kalau kita ini mencoba menilai, memandang agama lain, ajarannya dari platform kita. Itu konyol. Akan terjadi konflik dan tentu friksi, tentu pertikaian, penjoliman, penistaan. Maka kita tidak bisa menilai orang dari kacamata kita. Biar masing-masing punya perspektif atau sudut pandang. Nah, untuk membuktikan kebenaran Injil lebih dari mereka gimana? Tentu saya sebagai pelayan Tuhan mengatakan dari perbuatanmu. Makanya kalau Tuhan berkata kamu saksiku, artinya kamu membuktikan bahwa Injil itu benar dari apa? Perilakumu. Kamu cerdas dan saya harap satu hari kamu akan menjadi hamba Tuhan yang benar-benar mampu berapologet bukan hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Saya tahu kamu anak dari salah satu hamba Tuhan di lingkungan GSKI. Ya, saya salut. Salam buat papi, ya. Papimu hamba Tuhan, ya. Tuhan memberkati. Luar biasa. Dari ibu rumah tangga usia 58 tahun menikah. Apakah masih bisa mengikuti kuliah di STT Medan program Pascasarjana? Berhubung hari ini telah dibuka tahun ajaran 2023-2024. Saya baru pulang dari Penang status berobat second opini ke rumah sakit yang lain. Kerinduan ini sudah lama tapi datang lagi ketika saya berjanji bila saya tidak operasi tiroid yang sebelumnya dicurigai kanker oleh rumah sakit sebelumnya, saya mau kuliah di STT, tapi di hati saya memilih STT Ekumene maksudnya GSKI. Saya pecinta doa pagi, turut air dan khotbah pendeta Erastus. Saya seorang majelis gereja dan ingin menambah pengetahuan. Oke. Untuk program Pascasarjana Medan belum ada karena di Medan baru S1. Tetapi nanti Anda akan dihubungi orang saya. Ya. Oke. Dan hari ini supaya tidak terlambat. Karena yang mendaftar di S2 kami ternyata sudah luar biasa banyaknya. Pak, teologi, dan pastoral counseling mungkin sudah lebih dari 100 sih. Ya, udah lebih dah. Hampir 100. Dan jumlahnya padahal mesti kita batasi. Ya. Oke, Tuhan memberkati. Seterusnya dari usia 50 tahun. Ini wanita ya. Oke, menikah dan Semarang. Saya ibu 2 anak perempuan, suami sakit stroke sudah 7 tahun. Saya seorang penjahit amatiran di perkampungan. Puji Tuhan semenjak suami tidak bekerja dengan talenta menjahit yang Tuhan berikan pada saya, kebutuhan keluarga saya bisa tercukupi. Walau kadang ada hari kosong tidak mendapatkan penghasilan, kehidupan keluarga kami dibantu oleh ibuku. Yang kondisi ekonominya sama sebenarnya, pas-pasan, pas butuh, pas ada.
Yang saya tanyakan adalah Matius 22 ayat 21. Saat kami tidak berpenghasilan, apakah masih wajib memberikan harta untuk Tuhan yang menjadi hak Tuhan? Ya memang kita pasti selalu diberkati Tuhan, sedangkan buat makan saja terkadang harus berpikir gimana supaya bisa makan. Saya berpikir Tuhan itu kaya dalam hal segalanya. Masuk ya soal perpuluhan intinya persembahan uang selalu diingatkan oleh gereja. Kita pribadi tahu kewajiban kita untuk membayar, tapi kalau pas tidak berpenghasilan gimana ya Pak? Ngerasa berdosa tidak bisa mempersembahkan harta yang terbaik buat Tuhan. Saya miskin gini yang dipunya hanya tubuh dan jiwa yang tulus mencari Tuhan. Perasaan berdosa tidak bisa mempersembahkan harta uang buat gereja atau buat Tuhan mengganggu pikiran. Tolong Pak pencerahannya. Terkadang saya tidak berpenghasilan sampai 1-2 bulan, tapi anehnya keluarga masih bisa makan Pak. Gak tahu datangnya berkat makan itu ajaib, datangnya dari mana aja. Bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tolong ya Pak pencerahannya soal karena suami sakit dan nggak bisa ikuti semua kegiatan gereja. Apakah berdosa Pak? Yang saya sadari di mana saya bisa beribadah sesuai situasi dan kondisi dan Tuhan pasti fleksibel ya Pak. Dan apakah pemikiran saya ini keliru atau salah ya Pak? Suami saya sakit stroke yang harus berjalan dituntun mau ke belakang. Ini cukup merepotkan waktu saya. Ibu usia 50 tahun, suami ibu sudah stroke, dan ibu wanita setia. Yang pertama, tidak ke gereja, suamimu tidak masalah. Ikut saja melalui online. Tidak bisa memberikan perpuluhan juga tidak masalah, karena uang tidak terlalu berarti, bahkan tidak ada artinya dibanding kesucian hidup. Kesucian hidup menyangkut sikap hati yang benar, ucapan yang benar, renungan hati yang benar. Itu persembahan yang harum. Jangan merasa bersalah tidak bisa memberi uang. Jika Anda biasa kudus dalam berpikir, berucap, dan berperilaku, nanti Tuhan akan memberkati Anda dengan materi dan Anda baru bisa memberi. Ikuti Truth ID, Anda pasti tidak dipaksa memberi perpuluhan. Ya, Anda tadi menyebut kok disinggung-singgung terus, lawang hidup saja susah. Ya, maaf. Menurut saya gereja seperti itu kurang bisa merasakan penderitaan orang. Memang gereja juga harus menantang jemaat untuk bisa memberi. Tapi jangan berulang-ulang terus bicara perpuluhan. Yang penting jemaat menjadi kudus dan siap ke surga. Itu yang benar. Oke, cukup. Dari wanita usia 42 tahun sudah menikah di Kalimantan. Pak Pendeta, apa yang harus saya perbuat? Suami saya berselingkuh, narkoba. Kalaupun ada di rumah kumpul-kumpul dengan temannya. Kalau ditegur akan merasa benar. Dan selalu mengancam mau pergi dari rumah dan cerai. Saya minta dia urus cerai tapi tidak mau. Maunya cerai-cerai begitu saja. Tanpa diurus ke pengadilan negara. Ibu harus punya jurus yang sering saya ajarkan, diam. Tuhan akan bertindak keras kepada suamimu. Pasti akan bertindak keras. Bahaya suamimu ini. Dia akan menghadapi masalah besar di hari-hari kemudian. Bahaya suamimu. Kamu diam saja dan tunggu Tuhan bertindak. Ibu jangan cerewet, ibu diam berdoa, menjadi saksi bagaimana menjadi anak-anak Allah yang baik. Oke, dari wanita usia 42 tahun, ini terakhir ya, menikah di Palangkaraya. Pak Eras, saya salah satu jemaat GSKI di daerah. Kalau menurut doktrin Pak Eras yang baru sekarang, Yesus adalah manusia yang sempurna dan berkenan di hadapan Bapa, sehingga setelah disalib dan mati dan dibangkitkan lalu diangkat menjadi Tuhan juga Elohim atau Allah, sehingga kita sebagai manusia bisa meneladani Tuhan Yesus. Yang saya mau tanyakan, apakah berarti sekarang Allah kita ada dua? Allah kita itu satu, Elohim Yahweh. Yesus menjadi Tuhan yang berkuasa memerintah di dalam kerajaan surga. Hari ini belum ada pelantikan, artinya
Dia belum datang kembali untuk membangun kerajaan yang kekal itu, ya, sebab lagi mempersiapkan pejabat-pejabatnya, yaitu saudara dan saya. Jadi kita punya Allah itu esa. Nah, Allah itu apa? Elohim itu apa? Ini tidak bisa saya jawab dalam satu kalimat. Elohim Yahweh itu satu-satunya Allah yang punya segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Hanya Dia. Dan tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Dia. Dan Dia punya anak tunggal bernama Yesus, yang kepadanya Allah memberikan segala kuasa yang akan memerintah. Oke. Tentu kalau saya jawab 2-3 kalimat akan salah. Ikuti Logos sampai Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Yang saya mau tanyakan, apakah berarti sekarang Allah kita dua, Allah Yahweh dan Tuhan Yesus? Karena Yesus telah dijadi Tuhan, dia juga sekaligus Allah. Iya, dia jadi Allah, tetapi jangan lupa dia adalah juru syafaat. Yesus berkata, akulah jalan, bukan tujuan. Allah lah tujuan. Yesus juru syafaat. Jadi kalau kita menyembah Allah, kita tidak bisa menyembah tanpa melalui Yesus. Dan tentu kita menghormati Yesus sebagai yang duduk di sebelah kanan Allah. Lalu bagaimana pengertian kenosis yang sebenarnya menurut Pak Eras? Wow. Sekali lagi, saya minta untuk ikuti Logos. Kenosis ini saya sudah yang keberapa nih kenosis? Ke-10 kali, ke-8 ya. Pertemuan kenosis itu mungkin ke-9 atau ke-10. Khusus kenosis. Gimana saya mau jawab? 5-10 menit. Ya. Sekali pertemuan dari 1,5 jam, 1,4 jam, minimal 1 jam. Jadi harus didengar secara lengkap. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.